Selamat malam, perkenalkan nama saya David Chandra, saya mahasiswa dari Universitas Prima Indonesia, jurusan Manajemen Pemasaran dengan NIM 203304020272. Pada hari ini saya akan membahas tentang rencana bisnis atau business plan. Apa sih itu business plan atau perencanaan bisnis? Perencanaan bisnis adalah dokumen tertulis yang menjelaskan secara terperinci bagaimana suatu bisnis akan mencapai tujuannya. Biasanya rencana bisnis dibuat oleh bisnis baru yang di dalamnya menjabarkan rencana tertulis dari sudut pandang pemasaran, keuangan, dan operasional. Tujuan dibuatnya rencana bisnis yaitu langkah-langkah apa saja yang dibuat oleh suatu usaha untuk mencapai keinginan yang ingin mereka buat dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, yang membuat kita agar tetap kreatif dan fokus pada rencana yang telah ditetapkan saat awal ingin membuat bisnis. Dan juga alat untuk mencari dana sehingga Anda dapat mengatur keuangan dan berhasil dalam bisnis. Ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan dalam membuat bisnis plan. Yang pertama, harus menguasai yang namanya PES analysis, yaitu singkatan dari politik, sosial, ekonomi, dan teknologi, yang berkaitan tentang bagaimana keadaan politik terhadap bisnis kita, bagaimana keadaan ekonomi terhadap bisnis kita, serta bagaimana keadaan sosial dan teknologi terhadap bisnis kita. Yang kedua, yaitu harus menguasai SWOT analysis. Dan yang ketiga, harus memiliki operation plan, sales plan, marketing plan, financial plan, dan people development planning. Jika Anda melakukan hal ini atau memiliki ini, Anda akan memiliki bisnis plan yang komprehensif. Perkenalkan, nama saya Enjoyko Abatina Wense dengan NIP 203304020281. Saya dari mahasiswa Universitas Prima Indonesia semester 3 SOWB. Di sini saya akan membahas tipe-tipe perencanaan bisnis dan komponen-komponen perencanaan bisnis yang perlu kita perhatikan ketika membuka usaha. Tipe-tipe perencanaan bisnis. Tipe-tipe perencanaan bisnis terbagi atas 4, yaitu perencanaan operasional. Perencanaan operasional adalah rencana bisnis yang memberikan gambaran jelas terkait jalannya suatu perusahaan. Perencanaan tipe ini dapat digantikan bila hasilnya kurang efektif. Contoh perencanaan bisnis operasional seperti pembuatan standar operasional prosedur atau SOP. Kedua, perencanaan strategi. Perencanaan strategi adalah rencana bisnis yang berisi langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan. Rencana ini penting karena menentukan keputusan jangka panjang untuk suatu perusahaan. Contoh perencanaan bisnis strategi, misalnya seperti visi dan misi yang jelas, nilai-nilai perusahaan dan sebagainya. Yang ketiga itu perencanaan strategis. Selain perencanaan strategi, dibutuhkan pula perencanaan statis guna merealisasikan strategi yang sudah direncanakan. Contoh perencanaan bisnis di bagian statis, misalnya cara-cara teknis guna menerapkan strategi pemasaran, peran dan deskripsi kerja untuk satu posisi dan sebagainya. Yang keempat adalah perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka panjang adalah tipe rencana usaha yang berlaku untuk waktu dari 1 tahun. Tujuan perencanaan bisnis jangka panjang adalah guna memproyeksikan keberhasilan perusahaan dengan skala lebih besar. Contoh perencanaan bisnis jangka panjang, misalnya rencana mencapai visi dan misi, go internasional, mencapai IPO, dan sebagainya. Komponen-komponen perencanaan bisnis yang perlu kita perhatikan dalam membuka usaha. Komponen-komponen ini bersifat sangat penting dan saling berkaitan sehingga tidak bisa dilewatkan. Yang pertama, gambaran bisnis. Komponen pertama adalah gambaran mengenai bisnis yang akan kita jalankan, jelas secara singkat seperti apa usaha kita nantinya. Potensi yang akan ditunjukkan oleh produk yang dihasilkan, peluang pasar agar bisa melihat keteraturan produk agar bisa bertahan dengan kondisi pasar yang ada. Pembuatan gambaran bisnis membantu kita mengetahui jalan bisnis kita ketika dipasarkan. Hal ini berguna untuk meminimalisirkan kerugian. Kedua, cara pemasaran produk. Pemasaran merupakan salah satu komponen penting dalam menjalankan usaha. Pemasaran yang baik
akan menguntungkan produsen karena modal bisa kembali dengan cepat. Untuk itu diperlukan dengan cara tepat agar produk bisa dikenal oleh seluruh kalangan. Secara tepat untuk mengetahui bagaimana memasarkan produk kita adalah melakukan analisa pasar. Kita harus membuat target konsumen paham dengan aspek-aspek yang berkaitan dengan pasar agar produk tepat sasaran. Analisa pasar yang tepat membantu kita mudah mencapai target penjualan. Yang ketiga itu analisa terhadap produk pesaing. Jika kita berencana memulai usaha yang mainstream, maka harus mengetahui kekuatan dan kelemahan pesaing. Analisa produk pesaing agar bisa membuat inovasi yang untuk menutupin kelemahan produk kita. Jangan ciptakan celah memungkinkan produk kita mudah ditiru oleh pesaing. Lakukan analisa produk pesaing secara tepat. Kita harus benar-benar memperhatikan komponen perencanaan bisnis kita karena berhubungan dengan keberlangsungannya produk. Tujuan dari analisa produk pesaing tidak lain adalah agar usaha kita dapat menguasai pasaran. Selain itu bisa memperbesar kesempatan kita menjadi pemenang dalam persaingan bisnis sejenis. Yang keempat itu planning, desain dan pengembangan produk. Desain dan pengembangan produk diperlukan untuk mengetahui kesiapan memulai usaha, desain produk yang matang, serta rencana pengembangan yang telah tersusun akan berhubungan dengan proses produksi. Saya mempelajari proses produksi juga berguna membuat rencana anggaran. Yang kelima, rencana operasional dan manajemen. Rencana operasional berfokus pada kebutuhan logistik perusahaan seperti job desk yang dipegang tim manajemen, bagaimana prosedur penugasan tiap divisi, serta laju keuangan perusahaan. Kita harus mempersiapkan semua agar usaha bisa berjalan dengan baik. Kita harus memiliki karyawan yang memiliki passion yang sesuai dengan usaha yang berjalan. SDM yang baik merupakan aset jangka panjang perusahaan yang berfungsi untuk memaksimalkan kegiatan bisnis. Jangan sampai salah memilih sehingga kita mengalami kerugian karena harus membayar orang yang salah. Keenam, keuangan. Komponen perencanaan bisnis lain yang tidak kalah penting adalah anggaran keuangan. Kita harus menjabarkan mengenai dana yang diperoleh, bagaimana mengatur keuangan yang efisien sehingga operasional untuk operasional usaha bisa berjalan dengan lancar. Dengan cara melakukan perhitungan kasar untuk mengetahui modal yang diperlukan, hasil dari perhitungan setidaknya bisa membantu kita untuk mengetahui laba dan rugi ketika produk sudah dilepas ke pasaran. Selain itu, siapkan laporan keuangan perencanaan, laporan arus kas, laporan neraca keuangan, serta analisis pengembalian modal. Yang ketujuh itu ada pemantauan produk. Jika usaha kita sudah diluncurkan ke pasaran, lakukan proses pemantauan produk setiap hari. Hal ini berguna untuk melihat seberapa besar peluang yang didapatkan produk kita di pasaran. Jika target penjualan tidak sesuai dengan perencanaan awal, kita harus segera mencari tahu penyebab agar bisa memperbaiki kekuatan produk. Yang ke-8 adalah evaluasi produk. Tahap akhir dari perencanaan bisnis adalah evaluasi produk. Evaluasi dilakukan untuk meninjau ulang keseluruhan komponen yang sudah disusun. Jika produk kita berhasil dipasarkan, maka akan mudah menghitung keuntungan. Namun jika produk kita masih merugi, maka ada kesalahan pada perencanaan usaha yang sudah kita buat. Sekian dari pembahasan saya hari ini. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Natalia Ciawi dengan NIM 20330402082. Saya adalah mahasiswa manajemen pemasaran semester 3 sore B. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis bisnis plan. Bisnis plan sendiri itu terdiri dari 5, yaitu yang pertama startup business plan. Jenis bisnis plan ini akan menjelaskan perusahaan yang hendak didirikan. Startup business plan memiliki kandungan produk atau jasa yang hendak Anda tawarkan kepada publik, evaluasi kompetitor,
evaluasi pasar, tim marketing, berbagai faktor resiko, serta sistem manajemen yang nantinya akan diterapkan. Dalam dokumen ini juga terkandung berbagai proyeksi terkait keuntungan, pemasukan, pengeluaran, serta arus kas perusahaan. Bisnis plan jenis ini bisa dibilang cukup lengkap, sehingga sangat sesuai untuk disajikan pada calon investor. Selanjutnya ada strategi bisnis plan. Strategi bisnis plan ini adalah salah satu jenis bisnis plan yang cukup rumit dibandingkan dengan jenis bisnis plan sebelumnya. Dalam dokumen ini terdapat berbagai hal yang lebih spesifik dalam menjelaskan tujuan atau objektif yang hendak diraih oleh perusahaan. Struktur yang ada dari dokumen ini bervariasi untuk setiap perusahaan, namun ada beberapa komponen yang dianggap paling penting yang harus dimasukkan. Komponen tersebut adalah visi bisnis, pernyataan misi perusahaan, faktor kritis, strategi dalam mencapai tujuannya, serta jadwal penerapan strategi perusahaan. Yang ketiga adalah operation business plan. Operation business plan adalah salah satu bisnis plan yang dibuat khusus untuk pihak internal perusahaan saja. Di dalam dokumen ini terdapat perencanaan dan peraturan tentang jalannya suatu perusahaan. Lebih lanjut lagi, dalam dokumen ini juga tercantum berbagai tanggung jawab untuk setiap orang yang berkepentingan di dalam perusahaan. Selanjutnya adalah development business plan. Development business plan adalah penjelasan lengkap terkait bisnis yang hendak dibangun. Di dalam bisnis plan ini terkandung seluruh kelengkapan terkait organisasi perusahaan, administrasi, serta pertanggungjawaban yang ditanggung setiap karyawan. Untuk itu, dokumen ini bisa digunakan untuk pihak eksternal atau pihak internal. Yang selanjutnya adalah grow business plan. Grow business plan adalah bisnis plan di dalamnya terkandung perencanaan pengembangan perusahaan di masa depan. Dokumen ini dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan internal maupun eksternal agar bisa mendapatkan lebih banyak modal dari investor. Saya akan menjelaskan tentang cara membuat bisnis plan. Yang pertama adalah 1. Lakukanlah lebih banyak riset sebelum membuat bisnis plan. Yang kedua, cobalah untuk membuat company profile. Yang ketiga, tentukanlah tujuan bisnis Anda. Keempat, siapkanlah seluruh dokumen yang dibutuhkan. Kelima, jelaskanlah dengan rinci barang atau jasa Anda. Keenam, buatlah marketing plan. Dan ketujuh adalah sesuaikan pada target pembacanya. Halo, perkenalkan nama saya Riris Mangerbang Siregar dengan NIM 203304020271. Di sini saya akan menjelaskan tentang legalitas suatu perusahaan. Legalitas suatu perusahaan atau badan usaha merupakan unsur yang terpenting, karena legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. Bentuk-bentuk legalitas perusahaan ada beberapa jenis jati diri yang melegalkan badan usaha, di antaranya yaitu nama perusahaan, merek perusahaan, dan surat izin usaha perdagangan. Legalitas perusahaan harus sah menurut undang-undang dan peraturan, di mana perusahaan tersebut dilindungi dan dipayungi dengan berbagai dokumen hingga sah di mata hukum. Sedangkan manfaat dari legalitas perusahaan adalah sebagai sarana perlindungan hukum, sarana promosi, bukti kepatuhan terhadap hukum, mempermudah mendapatkan suatu proyek, dan mempermudah pengembangan usaha. Banyaknya perusahaan yang didirikan tanpa melegalkan perusahaan sangat merugikan perusahaan lain yang menjalankan kegiatan bisnisnya secara jujur. 6 dokumen legalitas perusahaan yang harus dimiliki bisnis startup. Yang pertama, akta pendirian usaha. Kedua, NPWP badan usaha. 3. Surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Keempat, keterangan domisili perusahaan atau SKDP. Kelima, tanda daftar perusahaan atau TDP. Keenam, merek dagang.